saya Magda, lengkapnya Magdalena Diah Utami. Saya ibu dari 2 orang anak dan saya adalah salah satu perempuan yang hidup dengan HIV yang ada di Yogyakarta. Saya bekerja sebagai pendukung sebaya. Saya mendukung teman-teman yang HIV positif untuk bagaimana mereka hidup sehat, bagaimana bisa diterima di dalam keluarga, diterima di masyarakat. Yang utama adalah bagaimana yang dulunya sudah di stadium lanjut, terinfeksi HIV, kemudian masuk ke stadium AIDS, mereka bisa kembali sehat. Jadi tugas kami membantu supaya mereka akses lebih mudah, tidak takut untuk datang ke layanan. Kemudian yang utama adalah tidak terjadi diskriminasi pada mereka. Tahun 2007, saya merupakan ibu yang tidak menikah karena saat itu calon suami saya meninggalkan saya dalam kondisi hamil 3 bulan. Menjadi ibu yang tidak menikah itu pun satu tantangan yang luar biasa, di mana masyarakat kita itu memberikan stigma yang buruk. Saya melahirkan normal, kemudian menyusui. Ketika bayi saya umur 5 bulan itu mulai ada gejala-gejala. Tidak ada satu dokter pun berhasil mendiagnosa dia sakit apa. Dan itu menjadi pukulan berat di mana saya tidak bekerja. Saya ditolak, kemudian saya harus menghidupi anak saya. Ketika disuruh tes HIV, diminta tes HIV, itu menjadi satu pukulan yang luar biasa. Ngapain tes HIV? Aku orang baik-baik loh. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita. Kita tidak merasa bahwa kita beresiko. Satu kalimat yang kemudian membangkitkan bahwa saya mau tidak mau harus tes HIV. Nyawa anak ibu taruhannya. Saya datang ke rumah sakit, kami berdua tes HIV. Dan hasilnya kami HIV positif. Anak saya sudah di stadium 4, stadium terminal untuk HIV, saya stadium 2. Saya sempat depresi. Bahkan depresi itu sampai dengan 2 tahun. Di awal pengobatan yang sangat berat. Tidak punya uang, harus berobat setiap hari, tidak punya JKN, sehingga akhirnya kami membuka. Membukanya itu juga sporadis, teriak-teriak ke orang rumah. Bahwa kami berdua sakit, kami kena HIV. Satu hal yang ini sangat berharga, saya diterima oleh keluarga, saya didukung. Bahkan ibu saya waktu itu bilang bahwa kamu sehat kok, kamu akan sehat. Itu menjadi titik balik. Dimanusiakan seutuhnya, itu menjadikan kami bisa sehat. Tahun 2012, saya menikah dengan sama-sama orang dengan HIV. Kemudian 2013, karena saya sudah patuh pengobatan, kemudian viral load-nya sudah tidak terdeteksi, lahirlah anak kedua. Anak kedua saya tidak tertular. Dan kini usianya kurang lebih 8 tahun, kelas 2 SD. Dan memang pengobatan yang patuh itu membuat kita jadi sehat. Karena kondisi yang ada adalah suami saya berhenti pengobatan untuk HIV-nya dan beralih ke pengobatan herbal dan dia meninggal dunia. Si kecil, namanya Seraf. Yang dulunya bayi tinggal tulang sama kulit, karena kepatuhan, didukung oleh keluarga, nutrisi yang bagus, kemudian diberi kesempatan untuk dia berkembang, dia menjadi remaja seutuhnya. Kemarin Lembaga Perlindungan Anak memberikan kesempatan menjadi tokoh anak inspiratif tingkat nasional mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Yang dia mendonasikan 30 lukisan karya dia untuk membantu kegiatan anak yang terinfeksi HIV di DIY. Sampai dengan November 2021 ada kurang lebih 140 anak. Itu tersebar. Kami mendukung melalui kelompok dukungan sebaya Arundaya, di mana isinya adalah mendukung orang tua yang mempunyai anak dengan HIV. Tapi kita fokusnya pada bagaimana pemenuhan hak sehat pada anak-anak yang terinfeksi HIV. Tantangan utama di penanggulangan HIV/AIDS secara nasional adalah data anak yang tidak update. Saya ingin protes sebenarnya kepada pemerintah
kepada pemangku kepentingan, karena mereka seakan-akan menomorduakan bahwa data anak ini nggak penting. Yang mereka urus adalah ODA yang dewasa. Di masa pandemi ini menjadi satu hal yang berbeda. Yang dulunya bisa leluasa datang ke layanan kesehatan, ambil ARV, sekarang terbatas waktunya. Jamnya dibatasi, dokternya dibatasi, dan kita menemukan teman-teman yang biasanya akses akhirnya tidak minum obat karena takut nanti kalau datang ke layanan tertular. Kami membantu mengakseskan ARV mereka dan kami antar door to door sekaligus dengan kunjungan rumah, ngaruh ke mereka, nanya kabarnya, nanya bagaimana kondisinya, bahkan boleh dikata kita ketemu dengan yang terdampak kehilangan pekerjaan. Yang kami bisa lakukan adalah kami bangun jejaring dengan dinas sosial, dengan lembaga perlindungan anak, dengan lembaga pemberdayaan perempuan, untuk bagaimana mereka bisa mengakses bantuan apapun, itu kami terima. Goal penanggulangan HIV/AIDS secara nasional adalah 3-0. Zero yang pertama adalah tidak ada infeksi baru untuk HIV. Jadi harapannya masyarakat akan sadar untuk datang ke layanan kesehatan tes HIV kalau mereka merasa berisiko. Goal yang kedua adalah tidak ada kematian akibat AIDS. Kemudian yang goal ketiga adalah tidak ada stigma diskriminasi. Itu menjadi impian kita semua. Ketika tidak ada penolakan lagi, orang dengan HIV bisa sekolah, orang dengan HIV bisa diterima di masyarakat, akan kita menemukan banyak makna yang akan bicara bahwa ini loh hidupku bermakna, ini loh kami bisa berbagi. Tes HIV yang tidak hasil positif, kami dipanggil. Warga negara Indonesia punya tugas bagaimana mereka paham terkait HIV supaya bisa melindungi keluarga mereka dari infeksi HIV, paham bahwa HIV itu tidak menular kok lewat interaksi sosial. Kemudian yang utama adalah paham tidak ikut andil menjadi pelaku diskriminasi pada orang dengan HIV.